Ezra pasal 8 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 15. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artashasta, dari Bani Pinehas, Gersom, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Sekanya dari Bani Paros, Zakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elioenai bin Zerahya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekanya bin Yahaziel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaca, Zebaya bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaza bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani, Selomit bin Yosifya, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Azgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka, Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai, dan Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika ku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak ku dapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di Bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian, karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dan Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, 18 orang, dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya, dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di Bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku mau meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham,
dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, "Kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem di dalam bilik-bilik rumah Tuhan." Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat, ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel, lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, "Orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan ini, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku dan kataku, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam, kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan, Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu
yang kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu para nabi itu dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang, janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintahmu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput. Seperti yang terjadi sekarang ini, lihatlah kami menghadap hadiratmu dengan kesalahan kami, bahwasannya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapanmu. Mazmur pasal 96 ayat 10 sampai ayat 13. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-beria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amsal pasal 20 ayat 2 sampai ayat 3. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayat 26. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak.
Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku, sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa.